Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para mahasiswa semester 2 yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita setelah 2 minggu kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester. Kita melanjutkan perkuliahan seperti sebelumnya, yaitu dengan metode online atau daring. Meskipun edaran rektor yang pertama mengatakan bahwa pembelajaran daring akan berakhir tanggal 8 Mei, akan tetapi karena kondisi yang belum juga membaik dan masih cukup rawan, maka berdasarkan edaran yang baru, kuliah kita masih dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi bagaimanapun juga, karena ini sudah menjadi kewajiban kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kuliah kita kali ini mungkin berbeda dengan kuliah daring sebelum UTS, karena ini bulan Ramadan, maka waktu kuliah juga dipangkas, tidak seperti kemarin. Ya, dengan asumsi bahwa bulan Ramadan ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan dan ibadah, maka waktu kuliah juga dipersingkat, tidak seperti biasanya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan sebagaimana dalam RPS dan dalam buku juga sudah disampaikan bahwa setelah UTS kita akan mulai belajar tentang berbagai macam strategi pembelajaran. Strategi yang pertama yaitu strategi pembelajaran aktif atau active learning. Active learning ini saya kira sudah banyak dipraktekkan, sudah banyak dibahas, dan saya kira juga kalian sudah sedikit mengenal tentang strategi ini. Jadi tidak perlu saya bahas terlalu panjang, karena di buku juga sudah dibahas panjang lebar. Saya hanya ingin menegaskan beberapa hal, ya. Saya mulai pembahasan kali ini dengan hasil riset dari National Training Laboratories yang berkedudukan di Amerika. Dari hasil risetnya menunjukkan bahwa pembelajaran, ya, yang berbasis guru atau berpusat pada guru itu lemah. Hasilnya tidak begitu baik jika dibandingkan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi riset ini menguji, ya, macam-macam strategi pembelajaran dan efektivitasnya terhadap prestasi atau hasil pembelajaran. Yang pertama, ya, pembelajaran yang dilakukan dengan cara teacher centered atau berpusat pada guru, ya, seperti ceramah, kemudian
presentasi oleh guru dengan PowerPoint misalnya, atau bahkan simulasi oleh guru atau demonstrasi oleh guru, itu ternyata hanya bisa ditangkap oleh peserta didik maksimal 30% dari yang disampaikan. Sementara untuk pembelajaran dengan model diskusi ya, yang lebih banyak melibatkan peserta didik ya, dan gurunya menjadi pembimbing saja, itu efektivitasnya ada di angka 50%. Artinya materi yang disampaikan itu diserap sebanyak 50% oleh peserta didik. Nah, metode lain ya, ketika peserta didik itu diberikan kesempatan untuk praktek ya, doing something ya, melakukan sesuatu, itu justru materi yang ditangkap itu semakin tinggi, yaitu 75%. Nah, hasil yang paling tinggi yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajar ya, jadi siswa tidak hanya mendengarkan, tidak hanya diskusi atau praktek, tapi siswa justru diminta untuk menjadi guru. Learning by teaching ya, itu justru paling efektif dengan prosentase 90% materi bisa diserap oleh peserta didik. Nah, jadi dengan demikian kesimpulannya bahwa metode atau strategi pembelajaran yang paling efektif ya, itu adalah strategi pembelajaran yang lebih banyak menuntut siswa untuk aktif ya, dengan cara siswa diminta untuk menjadi guru, memerankan diri sebagai guru ya, atau learning by teaching itu. Nah, saya jadi teringat dengan sebuah hadis ya, man ta'allamal ilma wa 'allamahu allamahullahu ma lam ya'lam. Ada hadis kurang lebih redaksinya begitu. Barang siapa yang belajar ilmu pengetahuan, kemudian dia mengajarkan ilmu itu, maka dia akan diberikan ilmu yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, ini hadis ini saya kira cocok sekali dengan metode itu. Jadi belajar dengan cara mengajar. Peserta didik diminta untuk menyampaikan materi sebagaimana guru menyampaikan materi. Jadi dia berperan sebagai guru. Dengan begitu dia akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih bermakna. Ya, sebagaimana hadis itu juga mengkonfirmasi itu ya. Barang siapa yang belajar kemudian mengajarkan hasil belajarnya itu kepada orang lain, dia juga akan mendapatkan ilmu tersendiri. Nah, itu hasil riset dari National Training Laboratories ya. Singkatnya bahwa semakin aktif peserta didik, maka materi yang diserap itu semakin banyak. Nah, riset yang lain juga menguatkan riset tersebut ya. Ada beberapa riset yang mencoba membuktikan bahwa strategi yang partisipatif ya, yang menekankan kepada keaktifan siswa itu
daya serapnya itu lebih tinggi. Nah, di tabel itu sudah disampaikan ya, di buku juga ada, bahwa ketika materi itu disampaikan dengan cara ceramah ya, dan siswanya mendengar, itu yang ditangkap hanya 25%. Hanya 25%. Nah, ketika sudah berganti waktu ya, selang 3 hari, maka nanti materi itu akan berkurang ya dalam ingatan. Hanya tinggal 10-20%. Ketika disampaikan dengan cara menulis atau guru menulis ya, kemudian siswa diminta untuk membaca, maka yang diserap itu 72% ya. Setelah 3 jam pembelajaran, materi yang ada di ingatan siswa itu 72%. Tetapi setelah 3 hari juga berkurang jauh, hanya tersisa 10% dari materi yang disampaikan itu. Jika kemudian materi itu disampaikan dengan cara verbal ya, dijelaskan oleh guru, kemudian dikuatkan dengan media visual, gambar atau video, siswanya mendengarkan dan menyaksikan, maka daya serap siswa naik di angka 80%. Dan ketika sudah berganti waktu 3 hari, itu ternyata masih cukup banyak yang ada di ingatan siswa, yaitu 65%. Nah, yang paling baik itu, yang paling tinggi adalah penyampaian materi dengan cara partisipatori ya, atau dengan cara melibatkan siswa secara aktif dengan praktek, bermain peran, role playing, itu dengan simulasi, itu efektivitasnya sangat tinggi, yaitu 90% materi yang disampaikan oleh guru itu bisa diserap oleh siswa. Dan kalaupun sudah berganti waktu, itu hilangnya tidak banyak ya, masih tersisa 70%. Nah, ini hasil riset dari berbagai lembaga pendidikan yang intinya menguatkan atau membuktikan bahwa informasi yang diterima oleh siswa itu ditentukan oleh cara bagaimana informasi itu diterima. Ya, ketika informasi itu diterima oleh siswa dengan hanya mendengar, ya, hanya dengan mendengar, maka itu efektivitasnya cuma sedikit. Nah, ketika cara menerima informasi itu dengan melakukan sesuatu, praktek, nah itu efektivitasnya akan semakin tinggi. Nah, maka salah seorang filosof asal Cina ya, namanya Konfusius, itu pernah mengatakan yang maknanya kurang lebih begini: apa yang aku dengar, aku lupakan. Apa yang aku lihat, aku ingat. Dan apa yang aku kerjakan, aku pahami. Ya, maksudnya bahwa sesuatu yang hanya didengar saja itu cenderung mudah dilupakan. Nah, dan sesuatu yang dilihat itu mudah untuk diingat. Tetapi sesuatu yang dikerjakan itu akan mudah dipahami. Nah, inilah ya survei, kemudian filsafatnya Konfusius inilah yang kemudian
melatar belakangi munculnya strategi pembelajaran aktif. Ya. Dari fakta-fakta itu kemudian para pakar merumuskan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif dalam setiap proses pembelajaran. Nah, ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe atau ada beberapa pakar yang merumuskan tipe-tipe pembelajaran aktif. Nah, salah satunya misalnya Melvin L. Silberman. Ya. Melvin L. Silberman itu salah satu pakar dari Amerika yang merumuskan 101 cara belajar aktif ya. Ada itu bukunya di perpustakaan. Kapan-kapan bisa dilihat ya. Meskipun cuma lihat covernya saja tidak masalah. Ya. Itu dia merumuskan 101 cara belajar aktif ya. Ada banyak tipe yang dirumuskan oleh Silberman itu. Ada misalnya active learning tipe listening team atau tim mendengar ya. Ada tipe true or false atau benar dan salah. Ada tipe active knowledge sharing misalnya. Ada tipe example non example, picture and picture, banyak sekali itu. Di buku sudah saya singgung, tapi tidak banyak ya, tidak banyak karena kalau disinggung semuanya itu nanti jadi buku lagi, satu buku sendiri itu. Nah, lebih baiknya kalian cari di perpustakaan atau cari di internet tentang tipe-tipe pembelajaran aktif. Nah, ada lagi salah satu pakar yang juga merumuskan strategi pembelajaran aktif, namanya L. Deving. Ini salah satu profesor di University of Oklahoma di Amerika. Nah, dia juga merumuskan strategi pembelajaran aktif dengan dua unsur, yaitu experience dan reflection. Di buku sudah saya cantumkan itu, tinggal diamati untuk contoh-contoh pembelajaran aktif, bagaimana implementasinya di kelas ya. Sudah saya sediakan video di channel saya yang diperankan oleh kakak-kakak kelas kalian di sekarang semester 4 atau sekarang semester 5 ya, 4 ya, semester 4 dan semester 6 sebagai tugas akhir dari mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Nanti bisa dicari di channel itu, ada beberapa contoh implementasi metode-metode pembelajaran aktif. Nah, intinya bahwa metode pembelajaran atau strategi pembelajaran aktif adalah strategi pembelajaran yang menekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa karakter pembelajaran aktif itu yang membedakan dengan pembelajaran yang lain. Nah, yang pertama, active learning ya, meskipun aktif ya, itu aktifnya dikondisikan ya. Aktif yang positif, bukan aktif yang negatif ya. Kata-kata aktif itu
jika kita bawa ke psikologi maka bisa dimaknai negatif. Ya, ada anak itu aktif sekali. Nah, itu terkadang dimaknai negatif. Ya. Tetapi aktif di sini adalah aktif yang terkondisikan. Ya. Jadi situasi kelas memang dikondisikan sebebas mungkin untuk siswa belajar, tetapi masih tetap terkendali. Ya. Masih tetap terkendali, bukan kemudian bebas sehingga siswa bisa aktif seaktif-aktifnya tapi aktifnya itu negatif. Ya, tapi sekondisi kelas tetap dikendalikan oleh guru meskipun siswa diberikan kebebasan. Ya. Sehingga aktif di sini maknanya adalah aktif dalam pembelajaran, ya. Bukan aktif selain dalam konteks pembelajaran. Ya, kan ada itu dalam kelas itu anak yang aktif, ya, tapi aktifnya aktif ngobrol sama temannya, ya. Aktif mainan HP, ya. Aktif main-main sendiri, coret-coret buku. Nah, itu juga aktif, tetapi aktif yang tidak terkendali. Ya. Aktif di sini yang dimasukkan adalah bebas tetapi masih terkendali, sehingga aktifnya siswa ini adalah aktif dalam konteks pembelajaran. Kemudian yang kedua, karakteristik dari active learning itu adalah bahwa keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu berkaitan dengan tugas-tugas belajar, ya, berkaitan dengan tugas-tugas belajar. Jadi seperti tadi saya sampaikan, siswa terlibat aktif dalam setiap tahapan pembelajaran, bukan yang lain, ya, bukan aktif yang lain. Nah, yang ketiga, dalam active learning itu guru berfungsi sebagai fasilitator. Artinya bahwa guru memfasilitasi pembelajaran itu, ya. Fasilitator itu fungsinya apa atau tugasnya apa, ya? Menyediakan sumber belajar, menyediakan media belajar, menyediakan tugas-tugas belajar, itu fasilitator. Maksudnya begitu. Nah, jadi guru di sini tugasnya adalah memfasilitasi pembelajaran siswa. Dan juga dalam active learning, guru ini berperan sebagai pembimbing. Jadi setelah siswa difasilitasi dengan berbagai sarana dan tugas, nah kemudian tugas guru adalah membimbing siswa memanfaatkan tugas dan sarana itu. Jadi bagaimana siswa mengerjakan tugas-tugas pembelajaran. Ya, tugas-tugas pembelajaran itu bukan berarti tugas yang harus dikerjakan itu tidak, tetapi adalah tugas-tugas belajar itu maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Nah, di situ nanti guru bertugas untuk membimbing siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya. Membimbing siswa dalam memanfaatkan sumber belajar. Ya, bagaimana misalnya siswa itu mencari materi dari sebuah buku, maka nanti guru membimbing siswa dalam mencari informasi yang tepat untuk pembelajaran. Atau misalnya guru membimbing siswa menggunakan media, ya, ketika ada tugas yang melibatkan sarana komputer, nanti guru juga membimbing di situ. Itu. Dan yang terakhir, active learning itu karakteristiknya lebih menekankan kepada aktif secara intelektual, ya, bukan hanya aktif secara fisik. Aktif intelektual itu artinya siswa aktif berpikir, ya, menggunakan kecerdasan intelektualnya di dalam pembelajaran. Nah, itu yang lebih ditekankan. Siswa diajak berpikir, ya,
mencari informasi, menganalisis, menyimpulkan. Tidak hanya aktif secara fisik. Aktif secara fisik itu bagaimana ya? Yaitu kebanyakan pindah tempat yang tidak penting gitu. Kemudian lari-lari di kelas, ngobrol dengan temannya meskipun itu ngobrolnya dalam rangka diskusi. Tapi kalau terlalu banyak nanti tidak efektif. Ya, jadi yang ditekankan di sini adalah aktif secara intelektual. Itu sekilas tentang active learning dan karakteristiknya. Nah, lebih lanjut silakan dibaca bukunya, kemudian diresum, nanti dikirim di grup WA sebagai tanda kehadiran perkuliahan. Karena ini setelah UTS, sementara kita tidak ada sorogan. Insya Allah minggu depan kita mulai sorogan buku lagi. Sekian, saya akhiri. Tetap sehat, tetap semangat, sehingga kita masih tetap bisa menjalankan berbagai aktivitas di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.